Iya. Oke, guys. Kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Iya. Hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 12 November. 12 November tahun 2025 ya. Di hari Rabu pagi ini senang rasanya ya saya bisa kembali bertemu di suasana pagi ya. Pagi seperti biasa teman-teman. Pagi ini saya lagi OTW, lagi melakukan perjalanan dari rumah saya di sekitaran Tanjung Priok, Terminal Tanjung Priok. Tujuan perjalanan saya tuh ke Grogol ya, mau Taman Anggrek namanya, di Grogol sana, Jakarta Barat. Baik, dari Jakarta Utara tujuannya ke Jakarta Barat. Ya, ini sekarang saya di sekitaran Jalan Enggano namanya teman-teman ya, Jalan Enggano, Jakarta Utara ya. Setelah Jalan Enggano ini di depan sana tuh, ke sana lagi tuh namanya Stasiun Tanjung Priok Stasiun ya. Nah, kalau terminalnya udah lewat tadi. Terminal Tanjung Priok di belakang sana tadi udah kelewatan. Ya, baik, sembari untuk menemani perjalanan pagi hari ini, seperti biasa teman-teman, saya mau memaparkan dulu nih ceritanya apa sih peralatan-perlengkapan dan peralatan yang saya pakai dalam ngevlog ya, dalam motovlog. Alat-alat apa yang saya pakai gitu. Baik, pagi ini di hari Rabu pagi ini saya ngevlognya pakai action cam. Ini action cam saya di sini nih, yang mereknya Ausec AT-M40R ya. Dan action cam ini dia dibungkus dengan water casing ya, casing waterproof. Lalu dia ada bracket dan pegangannya yang bisa dikunci atau diikat di stang motor saya ini ya. Saya pegang motor sekarang ini. Baik, itu dia merekam videonya pakai action cam ya, merek Ausec AT-M40R. Lalu yang untuk suaranya ini, suaranya jujur saya ngerekordnya tuh pakai alat bantu namanya handphone ya, ngerekord suara pakai handphone. Karena di action cam ini sebenarnya ada sih mic wirelessnya ya, di dalam paket pembelian itu disertakan dengan mic wireless. Cuma udah berapa kali pengujian saya itu, kalau dia mic wireless dipakai untuk ngevlog lah ya bahasanya, dalam kondisi perjalanan istilahnya, kena banyaknya hiruk pikuk udara dan keramaian, kebisingan, jadi dia nggak nyaman lah intinya. Suara itu jadi berisik gitu. Nah, dia terlalu sensitif sih saya nilainya kalau mic wireless ini gitu. Jadi saya ngakalinya dengan membantu dengan pakai record suaranya tuh pakai handphone ya teman-teman ya. Lalu dibantu juga dengan alat ketiga, yaitu dengan mic clip on yang siogianya saya pakai dari headset ya, dari headset murah saya modif dengan cara membalutkan si mic-nya itu dengan menggunakan busa spons cuci piring ya teman-teman ya, yang tujuannya itu untuk mereduce atau mengurangi ya, menyamarkan lah suara-suara bising dari luar tadi itu, jadi dia kepenyaring gitu. Nah gitu. Nah, jadi ada tiga ya, ada action cam merek Ausec AT-M40R, lalu ada untuk rekan suara pakai bantuan handphone ya, dan yang ketiga pakai mic clip on dari headset ya, headset murah ya. Itu dia, ada tiga alat yang saya pakai teman-teman. Nanti hasil video dari action cam dan hasil file audionya dari handphone itu saya edit ya, saya combine, saya satukan ya dengan aplikasi dari Play Store yang gratis saja ya, yang gratisan saya pakai CapCut ya, aplikasi CUT CapCut. Ya, itu dia teman-teman ya. Baik, ini sekarang saya udah di area lepas dari stasiun Tanjung Priok.
menuju aja ya, menuju ke, enaknya nyebutnya ke arah JIS ya teman-teman ya, OTW ke JIS. Jakarta International Stadium. Baik, di pagi hari ini saya perhatikan ramai ya, situasi perjalanan di sekitar sini ramai. Rada-rada sedikit macet ya. Biasa kalau di area sini harusnya nggak seram semacet ini harusnya ya. Biasa lempeng aja sih. Justru yang dikhawatirkan tuh justru yang di sekitaran JIS dan ke sononya lagi, JIS sampai ke arah Ancol tuh. Itu yang saya sangat khawatir tuh. Parah gitu macetnya. Ini di sini kayaknya ramai sih. Ya tapi overall memang ya tahu sama tahu aja kali ya. Karena akses yang di sini ini memang rutenya para kontainer yang besar ya kan kawan. Tuh banyak tuh depan tuh mentok tuh. Kontainer semua isi itu udah merapat semua ya. Udah pada macet, kontainer badannya besar ya kan, banyak lagi, aduh parah emang. Gila. Nah tuh serapat dan seramai inilah. Ini kontainer sebelah kanan saya nih, kontainer nih. Belum lagi sebelah kiri sini kan. Sebelah kiri ada kontainer lagi. Aduh, pokoknya banyak lah teman-teman. Memang ini kandang sarangnya kontainer dah intinya. Jadi kalau teman-teman nih amit-amit istilahnya memang harus terpaksa melewati area sini nih, stasiun Tanjung Priok, ya harus berhati-hati ya teman-teman ya. Karena memang kondisi jalannya penuh dengan mobil-mobil besar seperti kontainer, dan rata-rata sih kontainernya bermuatan gitu loh. Aduh, parah deh gitu. Jadi cukup berhati-hati aja teman-teman untuk melewati area sini ya teman-teman ya. Nah, itu udah mulai nampak ya teman-teman. Tuh yang putih sana tuh JIS ya teman-teman. Ada nampak ya, ada kontainer ya. Nah, tuh sekilas tuh putih-putih itu. Yang lingkaran tuh JIS ya, Jakarta International Stadium ya. Ya, saya lagi ini nih menikmati melihat-lihat suasana lingkungan kiri kanan ya. Dulu nih area ini banyak pemukiman apa ya, ibarat yang kecil-kecil, rumah-rumah kecil gitu, rumah-rumah panggung kecil ya kan. Sekarang udah lagi, karena lagi ada tahap pembangunan flyover ini lagi dirapiin banget nih kayaknya. Jadi kesannya tuh kayak apa ya, kayak lempeng aja gitu, kayak apa, kayak lapang gitu pemandangan kita. Jadi karena area rumah-rumah yang di tepi-tepi apa nih, di bawah jembatannya dulu kan ada rumah-rumah panggung kecil-kecil gitu kan, itu udah digusur semua tuh. Jadi kesannya kayak udah lapang aja area ini, jadi agak rapi gitu kayak. Ya, ini dia teman-teman, kita udah sampai di JIS ya, sekitaran JIS. Kondisi terpantau jalan masih oke lah ya, masih bisa gas tipis-tipis. Dan kayaknya saya perhatikan ya beberapa minggu ini sebelah kanan kita ini kan ada kayak, dibilang sungai, bukan sungai kan, dibilang kali kali ya, kali. Airnya udah mulai ini teman-teman, saya perhatikan airnya udah mulai meluap, istilah bahasa Indonesianya meluap ya, sampai ke jalan ini. Sebenarnya tadi malam tuh hujan tuh, cuma saya pikir hujannya nggak terlalu gitu, hujannya kayak sedikit dan sebentar doang gitu. Cuma beberapa minggu ini saya perhatiin jalan ini kayak banjir mulu gitu. Feeling saya memang di air yang di kali itu dia naik dia kayaknya tuh. Ibarat kalau bahasa sungai itu pasang gitu. Naik airnya. Lagi pasang kan. Ini kayaknya pemerintah harus perhatikan juga nih, pemerintah daerah sini, untuk ya minimal kasih, kalau nggak mau dihalangi pompa atau apa di sana, di kali sana, ya jalannya yang di up lagi, ditinggikan lagi gitu. Agak-agak setengah meter kan, supaya jangan tergenang air gitu kan, jangan kena banjir gitu.
Cuma kalau meninggikan jalan ini kayak banyak biaya juga ya pasti kan, sepanjang ini jalan kan. Pokoknya sepanjang inilah, sepanjang kali yang sebelah kanan saya ini ada kali kan, sampai ke arah Ancol sana tuh. Tuh kayaknya airnya, rasa-rasa saya tuh udah mulai naik dia gitu, kayak lagi pasang. Jadi akhirnya tumpah dia ke jalan gitu. Sepanjang 1 minggu ini lah saya perhatikan ya gitu. Kalau dibilang karena hujan, saya pikir hujannya nggak ini ya, nggak terlalu wah juga, hujannya simpel, nggak terlalu lebat dan bentar doang gitu. Memang kalau dilihat secara grafis atau secara biografis ya, memang posisi Tanjung Priok ini memang pas banget tuh di sebelah laut ya teman-teman ya. Jadi mungkin volume laut tuh meningkat kali ya airnya, jadi merembes lah sampai ke aliran-aliran kecil-kecilnya, masuklah ke, harusnya logikanya kan dari buangan-buangan air dari ini nih, dari kali-kali ini yang harusnya mengalir ya ke laut gitu loh. Ini kebalikan nih saya rasa nih ya. Karena volume air yang dari laut itu kebanyakan, akhirnya justru nyerang balik dia ke sini nih, ke kali-kali ini gitu. Jadi akhirnya airnya, kalau bahasa orang kita nyebutnya naik dan pasang kan, akhirnya tumpah ke jalan gitu bahasanya. Nah ini teman-teman, kita udah di area, orang nyebutnya sih stasiun ya, stasiun Ancol, stasiun kereta api ya, stasiun Ancol. Dan salah satu titik yang sangat krusial macetnya teman-teman ya, sangat crowded banget di sini, macet sini parah sini, karena di pas depan itu tuh, itu bahasa saya nyebutnya penyempitan jalan gitu loh, sangat sempit gitu di pas depan saya nih, sini nih. Nah di sini pas depan ini parah banget sih ini jalannya. Nah ini yang tempat hijau ini ya, titik yang paling berbahaya. Oke, udah lewati stasiun Ancol, kita menuju ke arah, benar-benar ke arah Ancol lah kita nih, sekitaran Ancol kan. Nah, sekedar informasi kepada teman-teman yang terpaksa ya, saya nyebut terpaksa melewati rute ini di sekitaran Ancol ini, harapan saya sih tetap berhati-hati teman-teman ya, khususnya pengendara motor ya, abang-abang ojol, pokoknya hati-hati banget lah untuk melewati area sini, karena benar-benar sempit banget jalannya, karena jalannya itu benar-benar dibagi dua gitulah. Benar pas-pas satu badan mobil, dan isi mobilnya memang mobil kontainer gitu kan. Seperti depan saya ini kan truk sih, kebetulan lagi truk ya. Nah tuh ada yang mau coba tuh NMAX-nya oleng dia. Dia coba masuk ya kan. Nah tuh, di pinggir jalan kan ada gundukan tanah juga kan, gundukan apa, corcoran semen gitu kan. Jadi kalau dia ada terlalu oleng gitu loh. Nah pas dia oleng itu yang sangat bahaya, dan akhirnya masuk ke roda atau ke ban mobil ya, itu yang bahaya teman-teman ya. Jadi saya pesankan kepada teman-teman untuk yang terpaksa untuk melewati area Ancol dan sekitarnya sampai ke sana, ya harapan saya coba tetap hati-hati ya teman-teman, tetap santai aja, nggak usah kerasa gerusuh. Ini kayak NMAX nih, coba lagi masuk dia, kalau kondisi jalannya memang nggak memungkinkan, untuk stang motornya pun itu udah pas-pas banget tuh. Tuh dia masuk tuh, cus. Ya gitulah buat teman-teman ya. Sebenarnya logika saya ini kan cuma sekitarnya paling lama 10 menit doang sini ya, akses yang kecil nih. Bersabar sampai 10 menit kenapa ya kan, kena rugi juga gitu. Jadi kalaupun istilahnya takut terlambat bang gini-gini ya, kalau mau takut terlambat ya, titik ini memang titik macet. Jawaban paling pintarnya memang harus, saya nyebutnya tuh pergi awal. Nah itulah sih simpelnya gitu deh, pergi awal supaya
Jangan, kalaupun terjebak macet, sederhananya sih kayak ada spare waktu yang buat dia bisa nyaman gitu kan. Jangan udah waktu mepet akhirnya ketebak macet, maksa-maksakan diri untuk masuk ke kiri yang ini kiri gini teman-teman ya. Itu sangat bahaya teman-teman. Cek dong. Coba kita coba masuk. Nah, kalau dia ada berhenti mobil kan nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Itu pilihan yang paling terbaik. Kalau kondisi memang berhenti mobilnya, kita nggak apa-apa tuh ambil kiri tadi kan, karena mobilnya berhenti, nggak bergerak ya kan. Ya, seperti itu teman-teman. Saya pikir memang nih udah di sampai sini nih yang doang nih. Ini depan kanan saya ini udah pintu masuk Ancol ya teman-teman ya. Itu udah oke gitu. Habis dari sini ke depan ke sononya lagi udah lempeng aja gitu. Udah nggak macet lagi. Cuma itu doang teman-teman yang dari arah JIS tadi ya sampai ke si depan pintu Ancol tuh. Oke, baik, ini saya lagi menuju ke Kota Tua aja ya teman-teman ya. Saya menuju ke Kota Tua. Nanti di depan sana tuh ada kayak perapatan kecil ya, perapatan kecil. Nanti kita ambil ke kiri, masuk ke daerah Kampung Bandan dulu ya. Masuk ke daerah Kampung Bandan, baru nanti lanjut lagi ke Kota Tua. Atau temannya depan saya ini ada motor Mio, suaranya agak sedikit berisik. Oke. Jadi kalau kita lagi nge-vlog ini memang resiko paling terbesar itu memang pas kita audio ya, suaranya tuh memang waduh, kalau dia lagi di jalan kan namanya ada paparan udara, ada kebisingan suara-suara mobil kiri kanan, ada suara knalpot ngeprank, aduh parah lah ya. Itu resiko kalau kita lagi ngonten nih berupa videonya kayak motovlog gitu ya teman-teman ya. Jadi memang benar kemarin tuh waktu saya mencoba terjun ke dunia motovlog ini memang banyak riset lah yang saya lakukan. Yang paling terkhusus tuh memang lebih ke audio sih teman-teman. Audio ini kalau bisa sebisa mungkin jangan apa ya, kalau bahasa headset tuh bahasa reduce. Nah, tuh mengurangi kebisingan. Nah, tuh. Jadi kalau bisa ada alat atau headset atau apalah bahasanya itu benar-benar bisa menyaring dia. Jadi suara yang dari luar tuh nggak kedengaran gitu. Kalau bisa ya. Dan kedua kalau bisa dia headset tuh jangan ada yang kabel-kabelan gitu, karena kalau dia pakai kabel kan sedikit merepotkan juga ya, banyak ada kabel melilit ke sana ke sini gitu loh. Jadi ngevlog tuh nggak, kurang efisien aja sih gitu. Terus sorry teman-teman, tadi saya coba motong terus ya, maksakan diri. Ada kontainer tadi. Ya, jadi kalau pakai headset wireless yang saya rasakan tuh dia kayak lebih sensitif gitu menangkap suara, jadi payah gitu, bising gitu ya. Nah, bagus. Berarti opsinya pakai kabel dong. Nah, kalau pakai kabel ya gitu, jadi ribet karena ada kabel yang membelit sana sini gitu. Jadi ya gitu deh, Pak. Tapi tetap saya jatuhkan pilihan saya memang entah apa, saya lebih milih tuh banyak. Ini beberapa saya sebenarnya ada sih headset yang itu tuh yang apa, yang Bluetooth yang versi bagusnya ya. Cuman headset kan ditutup ke helm tuh jadi menggema, dan suara yang fokusnya bukan suara kita, jadi suara yang samping ke dekat ke telinga itu kan, berarti ya pengendara motor sebelah kanan kiri kita kan gitu. Nah, jadi kalau pakai headset yang kabel gitu kan, telinga itu kan bentuk speakernya kan. Nah,
Kalau mic-nya kan ada tuh yang kecil tuh, yang untuk kita ngomong tuh. Nah itu tuh mic kecil itu yang saya benar-benar saya manfaatin untuk jadi mic clip on saya ya gitu. Nah tapi karena adanya banyak tingkat kebisingan, akhirnya saya balutin tuh pakai busa ya, busa. Saya cari busa yang benar-benar tebal ya. Tuh, sorry teman-teman, ada knalpot ngeprank lagi. Saya cari benar-benar busa yang tebal supaya bisa mengurangi kebisingan lah, itulah intinya teman. Kayaknya rada-rada macet ya. Biasanya di kota tua nih kayaknya nggak gitu-gitu banget macetnya. Ya aneh nih, Rabu pagi ini kayaknya agak sedikit tingkat keramaiannya, tingkat ramainya sangat meningkat lah intinya. Biasa kalau di area sini saya udah bisa ngegas nih. Tumben pelan ya agak rame. Cih. Masih angkot depan kan? Iya tuh, angkot sebelah kiri saya nih. Kacau. Berhenti dan akhirnya mengganggu kelancaran pengendara di belakang ya kan. Aduh, angkot. Kacau emang ya. Kalau saya perhatikan angkot ini sangat apa ya? Ya sebenarnya kalau menyebabkan macet itu gara-gara angkot tuh berhenti sembarangan gitu kan. Badannya belum pas, masih ibarat masih makan jalan, dia udah berhenti gitu. Si mobil belakang akhirnya nggak bisa motong gitu kan. Nah akhirnya rembes ke mobil-mobil yang belakang lagi. Ya udah macet aja dia. Maunya dia memposisikan diri dulu kan, posisikan dulu, cari posisi yang agak mepet ke kiri gitu kan. Nah, jadi ada mobil di belakang jadi bisa motong gitu, bisa lewat gitu. Harusnya gitu sih. Si dia sih alasannya kan bentar doang, cuma naikin penumpang doang atau nurunin penumpang doang, pikirnya gitu kan. Baik teman-teman, depan sana tuh ada perapatan lampu merah ya. Kita ambil akses ke kiri, itu kita udah memasuki area jembatan 2 tuh ya, jembatan 2 atau jembatan besi ya. Nih depan nih ada perapatan lampu merah ya, kita ambil kiri aja. Nah di depan sana tuh ada lagi perapatan lampu merah lagi. Nah itu tuh di perapatan lampu merah tuh yang paling parah, karena timer atau waktu untuk traffic light lampu merah itu dia waktunya sangat lama banget gitu. Akhirnya ya macet pastilah kan, karena semua penjuru ya, kan ada perempatan tuh, ada depan, kiri, kanan ya kan, belakang tuh semua ada pada ngantri gitu kan, dengan waktu yang lama tuh jadi kayak aduh, akhirnya menumpuk lah istilahnya, kalau bahasa kita nyebutnya menumpuk. Dan merahnya lama tapi hijaunya bentar doang nggak. Itu tuh. Nah ini lagi hijau nih teman-teman, kita harus bergegas, harus segera gitu ya melewati lampu merah nih, karena kalau kita kebablasan lagi akhirnya kekunci lagi dong lampu merah lagi, nunggu lama lagi gitu, 2 kali dong nunggu lamanya gitu kan. Terus lampu hijau itu sangat-sangat cepat kayak perasaan gitu ya. Setelah melewati dari jembatan besi ya, area jembatan besi depan sana tuh saya nyebutnya Mall Season City ya teman-teman ya. Kita menuju ke Mall Season City. Mau motong nanggung nih. Ya ini depan sana ya, ada mall ya, nama mallnya Season City. Oke, bisa lihat ya teman-teman ya, itu ada Mall Season City. Setelah dari Mall Season City ini kita ambil kanan, terus kita menuju ke
kampus Trisakti ya. Kita menuju ke kampus Trisakti. Ya, baik. Udah depan sana ya. Habis dari sini kita pendakian flyover. Habis dari flyover itu barulah ketemu kampus Trisakti ya teman-teman ya. Ya, ini dia sebelah kiri saya nih. Sebelah kiri ini adalah kampus Trisakti ya teman-teman ya. Bersebelahan dengan kampus Untar Universitas Taruman Negara. Ya, di area sini nih macet sini teman-teman ya. Karena sepertinya dia akibat dari tumpahan dari tol masuk ke sini semua gitu kan. Terus nanti ujung-ujung sana depan lagi tuh dia mengecil lagi. Dari yang lebar tiba-tiba mengecil gitu. Saya lagi ini ya teman-teman, lagi zigzag-zigzagan. Udah zigzag-zigzag ini payah ya teman-teman. Kalau kita lurus-lurus saja nggak ketemu dia. Ya, ini udah kayak belok sebelah kiri belok kanan saya nih buat ini teman-teman. Emang harus gitu ya teman-teman ya, karena kita harus carikan celah yang paling cepat lah. Salah satu kelebihan motor yaitu tuh bisa zigzag kan gitu kan. Gitu. Tapi ya tetap harus ini ya teman, perhitungannya harus tepat dan cekatan kalau tepatnya gitu ya. Jangan lalai karena jarak-jarak selah-selahnya tuh sangat-sangat kecil gitu. Jadi kita harus benar-benar perhitungannya harus tepat ya.
parah macetnya. Jalan udah kecil, banyak kontainer lagi. Oke, baik teman-teman. Tinggal belok kanan ya, balik arah kita. Sebenarnya tadi yang sebelah kanan sana saya ini udah ini nih. Udah ketemu kantor saya tuh, mau Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat ya. Nah ini tinggal balik arah gini ya, balik arah sat. Nah depan sana tuh udah ketemu tuh Mall Taman Anggrek ya, di atas sana ya pasti ya. Tuh Mall Taman Anggrek teman-teman. Oke, baik teman-teman. Saya pikir saya sudahi dulu ya video di Rabu pagi tanggal 12 November tahun 2025 ya. Saya Sudung Sitorus Channel mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang selalu setia nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel. Terima kasih banyak. Dan salam sukses selalu buat teman-teman. Sehat terus. Semoga hari ini bahagia ya. Baik teman-teman, tak lupa terus dukung channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, see you and bye-bye.